Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Kami kelompok gabungan dari kelas A, C, dan D akan menyampaikan materi mata kuliah aljabar trigonometri mengenai grafik fungsi trigonometri yaitu kosinus dan tangen. Ada pula nama-nama anggota dari kelompok kami dapat dilihat pada slide. Perkenalkan, nama saya Lucy Darmini dengan NIM 22130111016 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan konsep grafik fungsi trigonometri dan unsur-unsur grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri adalah suatu fungsi dengan grafik yang berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu, yang terdiri atas bukit dan lembah yang berulang-ulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri dasar mencakup grafik fungsi Y sama dengan sin X derajat, grafik fungsi Y sama dengan cos X derajat, dan grafik fungsi Y sama dengan tan X derajat. Grafik fungsi dari ketiga fungsi tersebut digambar pada koordinat kartesius yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sebagai nilai sudut, sedangkan sumbu Y sebagai nilai fungsinya. Adapun persamaan grafik fungsi trigonometri secara umum yaitu Y sama dengan A cos B dalam kurung X plus minus theta plus minus C. Keterangannya, cos merupakan jenis fungsi trigonometri, A merupakan amplitudo, B merupakan banyak gelombang, theta, grafik geser ke kiri jika bertanda positif, dan grafik bergeser ke kanan jika bertanda negatif, sedangkan C, grafik geser ke atas jika bertanda positif, dan grafik bergeser ke bawah jika bertanda negatif. Unsur-unsur grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, periode. Periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri. Yang kedua, amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Rumus amplitudo yaitu sebagai berikut. Amplitudo sama dengan Y maksimum dikurang Y minimum dibagi 2. Yang ketiga, nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri. Pada grafik, nilai maksimum merupakan titik puncak dari bukit. Selanjutnya, nilai minimum, yaitu nilai terendah yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri. Pada grafik, nilai minimum merupakan titik terendah dari lembah. Baik, perkenalkan nama saya Ibtu Arya Swankostikayasa dengan NIM 22130111069 dari kelas 1C. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu cara menggambar grafik fungsi kosinus. Fungsi dasar dari fungsi kosinus yaitu Y sama dengan cos X. Terdapat dua cara untuk menggambar grafik fungsi kosinus. Yang pertama yaitu menggunakan tabel. Langkah pertama yaitu membuat tabel dengan baris pertama berisi nilai X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian baris kedua diisi dengan persamaan Y sama dengan cos X. Lalu nilai X disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan cos X. Seperti X sama dengan 0 derajat disubstitusikan ke Y sama dengan cos X. Maka diperoleh Y sama dengan 0 derajat, Y sama dengan cos 0 derajat. Cos 0 derajat bernilai 1 sehingga Y sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 30 derajat disubstitusikan ke Y sama dengan cos X. Diperoleh Y sama dengan cos 30 derajat dan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka Y sama dengan setengah akar 3. Begitupun seterusnya sampai dengan nilai X sama dengan 360 derajat. Nah, setelah mengisi tabel, maka diperolehlah titik-titik koordinat grafik Y sama dengan cos X. Kemudian titik-titik koordinat tersebut dapat kita lukiskan pada koordinat kartesius seperti pada slide, hingga membentuk kurva dari fungsi Y sama dengan cos X. Kemudian, cara yang kedua untuk menggambar grafik fungsi kosinus yaitu dengan menggunakan satuan lingkaran. Untuk itu kita perlu menggambar garis sumbu dengan di samping kirinya terdapat gambar lingkaran, di mana lingkaran tersebut memiliki jari-jari atau R sama dengan 1. Seperti yang terlihat pada gambar di mana cos alpha sama dengan samping per miring, yaitu nilai X per R. Nah, karena R sama dengan 1, maka cos alpha sama dengan X per 1, sehingga cos alpha sama dengan X. Selanjutnya yaitu kita beralih ke gambar di sebelah kanan. Untuk mulai menggambar kita harus mulai dari 0 derajat. Nilai cos 0 derajat sendiri yaitu bernilai 1. Lalu
kita dapat membuat garis lurus itu seperti pada gambar, dengan memulai menggambar dari sumbu Y dengan nilai 1. Selanjutnya yaitu nilai cos 30 derajat. Kita dapat mencari nilainya dengan membagi nilai di samping sudut 30 derajat dengan nilai miringnya, sehingga didapatkanlah titik koordinat seperti pada gambar. Begitupun seterusnya sampai dengan 360 derajat. Kemudian setelah diketahui titik-titiknya, maka buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut seperti pada gambar. Dari grafik tersebut dapat diketahui karakteristik grafik Y sama dengan cos X, yaitu yang pertama kurva berupa gelombang. Yang kedua, satu gelombang penuh dicapai pada 360 derajat. Yang ketiga, setelah 360 derajat, gelombang akan berulang seperti semula, sehingga periode dasarnya yaitu 360 derajat. Yang keempat, nilai maksimumnya bernilai 1, dan nilai minimumnya bernilai negatif 1. Yang kelima, amplitudenya yaitu sama dengan 1. Secara umum, fungsi kosinus dirumuskan dengan Y sama dengan A cos B kurung buka X plus minus theta kurung tutup ditambah C. Dengan nilai maksimum fungsi sama dengan nilai mutlak A ditambah C. Nilai minimum fungsi sama dengan negatif nilai mutlak A ditambah C. Amplitudo sama dengan nilai mutlak A. Untuk periode sama dengan 360 derajat dibagi B atau 2V dibagi B. Jika X ditambah theta, maka grafik fungsi Y bergeser ke kiri sejauh theta. Jika X dikurangi theta, maka grafik fungsi Y bergeser ke kanan sejauh theta. Jika konstanta C bernilai positif, maka grafik fungsi Y bergeser ke atas sejauh C. Jika konstanta C bernilai negatif, maka grafik fungsi Y bergeser ke bawah sejauh C. Grafik fungsi Y sama dengan negatif A cos B kurung buka X plus minus theta kurung tutup ditambah C merupakan cerminan dari grafik fungsi Y sama dengan A cos B kurung buka X plus minus theta kurung tutup ditambah C terhadap sumbu X. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Cahaya Dwi Putra dengan NIM 2213011080 dari kelas 1D. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang cara menggambar grafik fungsi tangan. Fungsi dasar dari fungsi tangan yaitu Y sama dengan tan X. Terdapat dua cara dalam menggambar grafik fungsi tangan. Yang pertama yaitu menggunakan tabel. Pertama, buatlah tabel terlebih dahulu. Kemudian, pada kolom pertama, masukkanlah X dan pada kolom kedua, masukkanlah Y sama dengan tan X. Di sini, X merupakan nilai dari sudut, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Masukkanlah nilai X ke dalam persamaan Y sama dengan tan X. Yang pertama, X sama dengan 0 derajat. Masukkanlah ke dalam persamaan Y, sehingga Y sama dengan tan 0 derajat sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 45 derajat. Masukkanlah ke dalam persamaan Y, sehingga Y sama dengan tan 45 derajat sama dengan 1. Dan seterusnya. Kemudian, nilai dari tabel tersebut kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, sehingga diperolehlah grafik fungsi tangan yaitu Y sama dengan tan X seperti yang tertampil dalam slide. Selanjutnya, cara kedua yaitu menggunakan satuan lingkaran. Pertama, buatlah koordinat kartesius. Sumbu X di sini merupakan sudut istimewa trigonometri dari 0 derajat hingga 360 derajat. Kemudian, buatlah satuan lingkaran pada sisi sebelah kiri sumbu Y. Lalu tandailah titik pusat lingkaran tersebut. Dari titik pusat lingkaran tersebut, buatlah garis dengan besar sudut yang sama dengan besar sudut istimewa trigonometri. Yang pertama, buatlah garis dengan sudut 0 derajat. Lalu, hubungkanlah koordinat titik-titik garis tersebut, sehingga diperoleh titik koordinat 0 derajat, 0 derajat. Selanjutnya, buatlah garis dengan besar sudut 30 derajat. Pada grafik fungsi tangan, garis pada lingkarannya melewati dari lingkaran. Tidak seperti pada kosinus, garisnya hanya sampai jari-jari lingkaran.
Kemudian, setelah selesai membuat garis dengan sudut 30 derajat, hubungkanlah koordinat titik-titik tersebut, sehingga diperoleh titik koordinat 30 derajat, 30 derajat, dan seterusnya, sehingga menghasilkan grafik fungsi tangan seperti yang tertampil dalam slide. Secara umum, fungsi tangan dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tan B kurung buka X plus minus theta kurung tutup plus C. Nilai maksimum fungsi sama dengan tak terhingga. Nilai minimum fungsi sama dengan min tak terhingga. Amplitudo sama dengan mutlak A. Periode sama dengan 180 derajat per B atau pi per B. Jika X plus theta, maka grafik fungsi Y bergeser ke kiri sejauh theta. Jika X min theta, maka grafik fungsi Y bergeser ke kanan sejauh theta. Jika konstanta plus C, maka grafik fungsi Y bergeser ke atas sejauh C. Jika konstanta min C, maka grafik fungsi Y bergeser ke bawah sejauh C. Grafik fungsi Y sama dengan min A tan B kurung buka X plus minus theta kurung tutup plus C merupakan cerminan grafik fungsi Y sama dengan A tan B kurung buka X plus minus theta kurung tutup plus C terhadap sumbu X. Perkenalkan, nama saya Lohimanika Dewi dengan NIM 22130111021 dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dari materi yang kami bahas. Untuk contoh soal yang pertama yaitu carilah amplitudo, periode, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan 8 cos 5 dalam kurung X kurang 30 derajat tambah 3. Pembahasannya, lihatlah bentuk umum dari persamaan fungsi trigonometri, yaitu Y sama dengan A cos B dalam kurung X plus minus theta ditambah C. Jadinya Y sama dengan 8 cos 5 dalam kurung X kurang 30 derajat tambah 3. Maka amplitudonya adalah nilai mutlak dari A sama dengan nilai mutlak 8. Maka amplitudonya yaitu 8. Kemudian untuk periode sama dengan 360 derajat dikurang 5. Hasilnya yaitu 72 derajat. Kemudian untuk nilai maksimum sama dengan nilai mutlak A ditambah C sama dengan nilai mutlak 8 ditambah 3, hasilnya 11. Kemudian untuk nilai minimum sama dengan negatif nilai mutlak A ditambah C sama dengan negatif nilai mutlak 8 ditambah 3. Maka hasilnya adalah min 5. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu gambarlah grafik fungsi kosinus Y sama dengan min 4 cos dalam kurung 3x tambah 135 derajat kurang 2. Pembahasannya, Y sama dengan min 4 cos dalam kurung 3x tambah 135 derajat kurang 2 menjadi Y sama dengan negatif 4 cos 3 dalam kurung X tambah 45 derajat kurang 2. Maka diperoleh amplitudonya yaitu 4, nilai maksimum 2, nilai minimum min 6, B sama dengan 3, periode 120 derajat, theta sama dengan 45 derajat, grafik bergeser ke kiri sejauh 45 derajat. Kemudian C sama dengan min 2, grafik bergeser ke bawah sejauh 2. Setelah itu lengkapi tabel berikut. Masukkan nilai X pada persamaan, maka diperoleh Y dari tabel tersebut. Setelah itu, kita dapat menggambar grafik dari persamaan tersebut. Untuk grafik dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, tentukan periode, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi Y sama dengan 4 tan 1/3x. Pembahasannya, Y sama dengan A tan B dalam kurung X plus minus theta tambah C. Y sama dengan 4 tan 1/3x. Untuk periodenya, 180 derajat per B sama dengan 180 derajat per 1/3. Hasilnya yaitu 540 derajat. Untuk nilai maksimum yaitu tak hingga dan untuk nilai minimumnya negatif tak hingga. Untuk contoh soal nomor 4, buatlah sketsa grafik Y sama dengan tan dalam kurung X kurang 30 derajat. Pembahasannya, diperoleh nilai maksimum yaitu tak hingga dan nilai minimumnya yaitu negatif tak hingga. Amplitudo
sama dengan tak hingga. Untuk periode sama dengan 180 derajat per B sama dengan 180 derajat per 1, maka periodenya itu 180 derajat. Kemudian bergeser ke kanan sejauh 30 derajat. Maka lengkapi persamaan Y sama dengan tan dalam kurung X kurang 30 derajat lengkapi dengan X, maka diperoleh nilai Y-nya. Kemudian dapat digambar grafik dari persamaan tersebut. Untuk grafik dapat dilihat pada slide. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.